Baik, kita mulaikan saja ya. Berhubung udah masuk jam 8, saya jadi host pengganti dari Akun Ardi yang sedang sibuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kita kesempatan pada malam hari ini untuk mengikuti kelas online Muhajirun kelas ya, dimana sekarang pertemuan ke-11 yaitu membahas tentang bab hisab, mizan, penerimaan buku dan amal yang akan disampaikan oleh Syekhuna Hidayat Maghribi. Waktu dan tempat oleh Bapak Termintu Masyhur. Syukur. Baik, barakallahu. Suara saya jelas enggak? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Ini yang masuk baru berapa? 10 ya. Enggak apa-apa ya, kita lanjut ya. Sambil nunggu yang lain. Barakallahu. Dan juga minta maaf atas keterlambatan. Seharian ada tamu. Baik, kita mulai insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kenikmatan untuk bisa hadir di Zoom kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan kembali untuk kajian kita berkaitan dengan al-yaumul akhir, dan kemarin kita sudah membahas masalah al-ba'ats wal hasyr wasyafa'ah. Jadi cukup menarik, mungkin sedikit kita ulas ya. Kemarin saya menjelaskan tentang syafaat. Karena tidak dibahas nanti saja gitu ya. Kenapa enggak sebelum sirat? Kenapa didahulukan setelah mahsyar? Pembahasan mahsyar terus syafaat gitu. Seharusnya dulu saya mengira bahwa syafaat itu ya nanti kalau sudah selesai semuanya baru pembahasan syafaat gitu ya. Ketika pas sudah sirat tinggal syafaat gitu ya. Jadi ternyata syafaat itu memang banyak, akan tetapi ya, dimulainya syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah sejak di mahsyar. Itu jawabannya. Jadi dimulainya syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sejak di mahsyar. Maka itu ketika pas mahsyar, maka kemudian di situ adalah syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, karena yang perlu kita perhatikan kemarin masalah syafaat, ketika pas semua makhluk sudah di mahsyar pun, mereka langsung secara otomatis syafaatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
karena menunggu di mahsyar itu sangat lama. Menunggu di mahsyar sangat lama. Ketika lama, akhirnya mereka butuh diberi syafaat supaya disegerakan hisab itu. Segerakan hisab itu. Nah, itulah alasannya kenapa pembahasan syafaat itu setelah pembahasan mahsyar. Nah, jadi seperti itu. Ini yang ini jawabannya ya. Kalau dulu kita kira bahwa syafaat itu diantar gitu ya. Kan nanti ketika masuk surga gitu ya atau masuk neraka tinggal dikasih syafaat, ternyata tidak. Jadi dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu orang yang paling sibuk dulu saat di dunia. Umatnya itu menyibukkan beliau. Ya, saat di dunia umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyibukkan Nabi Muhammad luar biasa. Ya, sibuk memberi ini, sibuk untuk ngurusin ini, ngurusin itu, bahkan menjelang Nabi Muhammad SAW meninggal pun masih ngurusin umatnya gitu. Masih umati, masih begitu. Ya. Nah, nanti kita pas di akhirat pun itu masih juga ngurusin umatnya. Di saat yang lain, nabi-nabi yang lain mengatakan nafsi, ya. Di saat nabi-nabi yang lain mengatakan udah kita masing-masing, nafsi, ya. Masing-masing. Tapi khusus Nabi Muhammad beliau berbeda dengan yang lain. Beliau mengatakan umati masih ngurusin umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah ya kenapa kok maka pantaslah jika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki kedudukan yang paling tinggi nanti di akhirat, ya, mendapatkan maqaman mahmuda, ya, mendapatkan wasilah, mendapatkan maqaman mahmuda. Pantaslah karena beliau ya sampai di akhirat pun seharusnya tinggal menikmati ya pahala-pahala, tinggal menikmati kenikmatan, ternyata beliau pun masih sibuk. Beliau masih sibuk. Masya Allah. Begitulah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala nabiyina Muhammad. Dan ini berkaitan dengan hisab lagi. Nah, berkaitan dengan hisab. Maka umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sabdakan apa dalam hadis Bukhari? Nahnu qaumun akhirun al-awwalun. Nahnul akhirun al-awwalun. Atau ya nahnul akhirun al-awwalun. Jadi kita ini ya umat ini adalah umat yang terakhir. Umat yang terakhir. Tapi al-awwalun ya. Yang pertama kali dihisab nanti. Jadi yang pertama kali dihisab adalah umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan seharusnya aturannya ya, kalau boleh dibilang ya, seharusnya kan aturannya adalah ya umatnya Nabi Adam dulu dong, ya anak-anaknya dulu kan gitu ya, atau Nabi Idris dulu ataupun Nabi Nuh dulu kan begitu. Ternyata enggak ya, kita yang terakhir hadir di dunia, tapi yang paling pertama dihisab dan paling pertama juga nanti masuk ke dalam jannah ya, masuk yang paling pertama masuk jannah ya. Dan yang membuka pintu jannah tentunya nanti juga adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti ketika pas orang-orang beriman tinggal masuk jannah, tinggal masuk surga doang. Itu pun juga masih menunggu dalam waktu yang lama hingga pada akhirnya Nabi Muhammad bersujud kepada Allah Ta'ala hingga diperintahkan untuk mendatangi malaikat yang menjaga pintu jannah, ya, pintu surga. Hingga malaikat itu bertanya, ya, siapa kamu? Ya, ana Muhammad. Aku adalah Muhammad. Hingga malaikat itu menjawab, bika umirtu, ya, bika umirtu, ya. Nah, aku memang diperintahkan untuk menunggumu. Nah itu barulah kemudian Rasulullah membuka pintu jannah, ya. Membuka pintu jannah. Ya, barakallahu. Jadi seperti itu. Nah ini yang apa namanya, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul
kita bersyukur ya. Betul-betul kita bersyukur ya. Jadi kalau ada seorang ulama Yaman ya, namanya Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi. Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi. Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi, beliau punya kitab judulnya Kashful Gummah. Kashful Gummah. Kashful Gummah bi Khasa'is Rasul wal Ummah. Itu beliau menulis sampai 500 halaman tentang keutamaan Nabi Muhammad dan umatnya. Keutamaan Nabi Muhammad dan umatnya. Beliau mengatakan bahwa saya tulis kitab ini sebagai bentuk wafa, sebagai bentuk kesetiaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu keutamaannya ya ini, kita dihisab terlebih dahulu sebelum umat yang lain. Ya, sebelum umat yang lain. Meskipun kita ya umat-umat akhir zaman ya. Barakallahu fikum, kita bahas sedikit seringkali slide-slide saya kurang, sedang ada tamu harus ke sana kemari dan seterusnya, jadi slide-nya kurang bagus, tapi nggak apa-apa, mungkin diperbaiki, disempurnakan dengan penjelasan saya. Hisab mizan penerimaan buku catatan amal. Baik, hisab ya. Apa itu hisab? Ya, inti daripada hisab adalah Allah Ta'ala akan bertanya kepada hambanya atas apa saja yang diamalkan. Kalau dalam hadis dikatakan bahwa akan ditanya apa? Ya, an ilmihi fima amila, tentang ilmunya apa yang sudah diamalkan. Wa an umrihi, tentang umurnya, ya. Wa an syababi, waktu mudanya, dan malihi, ya. Dari tentang hartanya, itu yang ditanyakan semuanya. Ya. Nah, tapi kemudian nanti semua di seluruh jangan bersaksi, ya. Mata kita bisa berbicara, dan telinga kita bisa berbicara, ya, dan kulit kita bisa berbicara, tangan bisa berbicara, semuanya bisa berbicara, sampai nanti ya orang kafir, orang munafik pun sampai protes terhadap jasadnya sendiri. Lima syahidtum alaina, ya. Kenapa kalian bersaksi atas jasadmu sendiri? Gitu. Seolah-olah jasadnya itu apa? Ya, jasadnya itu berkhianat terhadap dirinya. Tapi mereka kemudian tubuhnya sendiri menjawab, qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Ya, kami itu Allah yang membuat kami berbicara, sebagaimana Allah bisa membuat berbicara segala hal. Masya Allah. Jadi kita intinya adalah kita akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala atas setiap amal perbuatan kita. Jadi bukan hanya sebatas amal ibadah kita, ya, bukan hanya sebatas amal ibadah kita. Bahkan Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau pun sampai mengatakan bahwa ketika seseorang itu sakit, ya, ketika sakit itu dia mengeluh, ya. Dia mengeluh, dia mengeluarkan suara keluhan, ya. Itu tetap ada permintaan maaf, ada pertanggungjawabannya. Subhanallah, ya. Jadi ketika pas kita ini sakit kan, ya Allah sakit kan gitu ya. Itu kata Imam Ibrahim An-Nakhai, ada pertanggungjawabannya, Masya Allah. Ya, rintihan ya. Rintihan kata Imam Ibrahim An-Nakhai, rintihan seseorang itu akan ya, akan ada permintaan, ada pertanggungjawaban. Masya Allah. Itu rintihan, ya, yang seringkali orang itu tidak sengaja. Lalu bagaimana dengan ucapan kita itu ya? Subhanallah bihamdi. Ya, dengan ucapan kita. Subhanallah bihamdi. Bagaimana dengan perbuatan kita? Itu. Subhanallah bihamdi. Nasallahu afiyah lana wa lakum. Berikutnya hisab orang beriman bagaimana?
Nah, hisab orang beriman ini Allah akan sendiri bersama hambanya. Jadi nanti orang beriman itu ketika dihisab, ya, ketika dihisab nanti Allah menghisab hambanya itu sendirian, ya, tanpa dilihat oleh makhluk yang lain, tanpa dilihat oleh manusia yang lain, bahkan tanpa dilihat oleh malaikat. Hanya antara hamba dan Allah saja. Jadi nanti kalau Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menyebutkan satu hadis, ya, bahwa orang beriman nanti akan dipanggil oleh Allah Ta'ala, lalu kemudian sendirian, dan terus setelah itu Allah beri hijab, ya. Terus Allah berikan hijab. Jadi ketika pas ditanya itu, ya, ketika pas ditanya itu ada hijabnya, sehingga tidak ada satupun yang melihat. Lalu hamba tersebut mengakui dosa-dosanya. Jadi ditanya, wahai hambaku, kamu melakukan ini? Betul ya Allah. Ya, kamu melakukan itu? Ya betul ya Allah. Jadi inilah seorang hamba. Inilah seorang hamba. Nanti hamba yang beriman, ya, ketika dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mengakui semua dosanya. Ini menjadi pertanda bahwa sifat orang beriman itu kalau salah ya ngaku salah, ya. Kalau bersalah itu ya ngaku salah. Itu sifat orang beriman itu, ya. Karena setiap sifat orang beriman di akhirat, setiap sifat orang beriman di akhirat itu pasti sudah ada tandanya di dunia. Sudah ada tandanya di dunia. Maka itu apa namanya? Nanti fartu lakal yaum. Wa ghafartu halakal yaum. Jadi aku tutupi untukmu di dunia, dan pada hari ini aku ampuni. Masya Allah. Allahu Akbar. Maka itu salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah saat hamba itu berbuat dosa, saat hamba itu berbuat salah, lalu Allah tutupi, ya, Allah tutupi dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi ini adalah apa? Kenikmatan. Jadi siapa yang Allah tutupi dosanya, ya dengan izin Allah, semoga, ya, itu di akhirat diampuni, ya. Di akhirat diampuni. Tapi kita juga tidak boleh, ya, muhtar, ya. Nggak boleh gurur, nggak boleh tertipu. Oh, dosaku tidak ditampakkan oleh tidak ditampakkan oleh Allah, berarti bakal diampuni kok ntar. Belum tentu, ya, karena nanti ada ayat ya salah satu ciri, ya, hamba itu akan diampuni dosanya, insya Allah apa? Ditutupi aib. Maka kalau orang itu sudah ditutupi aibnya, maka haram hukum masuk dosa besar ketika dia menceritakan aibnya itu kepada orang lain. Maksudnya membanggakan dirinya, ya, membanggakan dirinya dengan kemaksiatan itu di hadapan orang lain. Naudzubillah min dzalik. Kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Setiap umatku itu diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan. Ya. Siapa maksudnya mujahirin itu? Orang yang pada malam harinya dia berbuat dosa, ya,
Lalu Allah tutupi, ternyata pada pagi harinya dia menceritakan kepada teman-temannya, kepada orang lain, fa'altu kada wa kada. Fa'altul farihah kada wa kada. Tadi malam saya lakukan ini itu loh ya. Jadi haram hukumnya apa? Ya, at-tafakhur bil ma'asi. Berbangga-bangga dengan kemaksiatan itu hukumnya haram dan dosa besar. Ya. Hukumnya apa? Apa namanya? Bukan hanya sebatas tidak boleh haram itu, tapi dosa termasuk dosa besar. La haula wala quwata illa billah. Jadi seperti itu. Bahkan saya pernah mendapati satu keterangan bahwa dosa, ya misalkan ya seseorang dia melakukan dosa kecil, bukan dosa besar, tapi gara-gara dia bangga, gara-gara bangga dengan dosa kecil itu, akhirnya tidak lagi jadi dosa kecil, tapi dosa besar. Kenapa? Di situ sudah ada peremehan terhadap dosa, ya, sudah ada peremehan terhadap dosa. Kenapa? Kalau kita lihat ya nasihat-nasihat para salaf ya, seperti seorang salaf namanya Bilal bin Sa'ad. Bilal bin Sa'ad mengatakan, la tandur ila sigharid dzanbi. Janganlah kamu lihat kecilnya dosa. Wandur man asait. Lihatlah siapa kamu maksiati. Nah, itu dia. Jadi kalau orang itu berbangga dengan kemaksiatan, seolah-olah apa? Dia nentang Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan dosa kecil itu jika dibangga-banggakan, akhirnya menjadi dosa besar. Naudzubillah. Jadi seperti itu. Nah, ini kita kembali ya, hisab. Hisab orang yang beriman itu seperti ini. Masing-masing kita pasti punya dosa. Nggak mungkin nggak punya dosa. Nggak mungkin. Masing-masing kita pasti punya dosa. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kalau dosa kita sebelum kita meninggal dunia. Kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kita berharap kepada Allah taala kita pasti punya dosa. Pasti, nggak mungkin enggak. Ya, andai kata kita sehari melakukan dosa kecil aja. Satu dosa kecil. Kemudian Allah beri kita umur sampai 60 tahun. Berapa banyak dosa kita. Ya. La haula wala quwata illa billah. Namun meskipun demikian kita berharap kepada Allah sebelum meninggal dunia kita sudah diampuni. Amin ya rabbal alamin. Baik, barakallahu. Adapun hisab orang munafik dan orang kafir, mereka akan diteriaki itu, ya. Mereka akan diteriaki di hadapan seluruh makhluk. Ya. Mereka akan diteriaki di hadapan seluruh makhluk. Triknya bagaimana? Ya. Mereka lah orang-orang yang mendustakan ya Rabb mereka. Haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim. Ya. Jadi itu dalam surat apa ya? Sebentar. Dalam surat Hud ya. Surat Hud ayat 18. Surat Hud ayat 18. Jadi haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim, mereka lah. Jadi di hadapan seluruh makhluk, di hadapan seluruh makhluk, manusia, jin, malaikat, semuanya, orang kafir nanti akan ketika pas mau dihisab itu akan diteriaki dulu, ya. Mereka lah orang-orang yang haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim, mereka lah orang-orang yang mendustakan Rabb mereka. Ala la'natullahi 'alal dzalimin, ya, ingatlah laknat Allah atas orang yang zalim. Jadi bayangkan. Jadi ketika pas sebelum dihisab pun sudah diteriaki, sudah dipermalukan di hadapan seluruh makhluk, ya, bahwa mereka akan mendapatkan laknat Allah. Ya Allah ya Rabb. Ya. Ini hisab yang akan diterima oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya. Oleh orang-orang kafir dan orang munafik. Surat Hud ayat 18. Ya. Jadi nanti orang-orang munafik dan orang kafir itu mereka itu akan nanti akan mendebat Allah, ya. Man khosama atau man jadala udzib. Siapa yang mendebat Allah, niscaya dia akan diadab. Nah, ini udah rumus dari Rasulullah SAW. Siapa yang mendebat Allah, niscaya dia akan diadab. Jadi nanti ketika orang munafik, orang kafir ditanya sama Allah Ta'ala saat yaumul hisab itu, kalau tadi orang beriman kan punya adab. Adabnya apa?
ngakui kesalahannya, kelikurannya, betul ya Allah. Kalau orang munafik dan orang kafir, nanti ketika pas ditanya, ya Allah, aku nggak sengaja kok. Ya Allah, aku disesatkan oleh fulan kok. Ya Allah, aku nggak tahu. Ya Allah apa? Ya. Kan begini, kan begitu, dan seterusnya. Ya, nanti akan banyak alasan. Nah, jadi orang kafir, orang munafik saat ditanya sama Allah dihisab akan banyak alasan. Nah, kemudian bahkan mendapat Allah. Ya. Seolah-olah Allah nggak tahu. Seolah-olah Allah nggak tahu. Padahal Allah Maha tahu. Subhanallah bihamdi. Ini dia. Sama seperti apa? Orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Ya, saat di dunia ada cirinya. Kok berbuat salah selalu bikin alasan. Ya, bahkan ngajak debat dan seterusnya. Ini ya, la haula wala quwata illa billah. Maka dari itu kita harus jaga adab ya, sampai ya di akhirat nanti. Nanti ketika pas di akhirat itu punya adab. Jadi Allah itu menyayangi orang beradab itu. Ketika pas salah ngakuin. Selesai, Allah ampuni gitu ya. Ya, ketika pas salah malah cari alasan la haula wala quwata illa billah, akhirnya dia tidak akan menjadi apa-apa. Maksudnya dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Nah, kemudian sedikit penjelasan juga ya dalam hadis sahih riwayat Muslim bahwa dari Aisyah dari Anha bahwa Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah bagaimana hisabnya orang beriman nanti. Kan ini tadi hisab itu ya. Ini tadi hisab orang beriman ringan ya. Hisab orang beriman adalah hisab yang ringan ya. Pokoknya udah selesai, udah. Mungkin sedikit saya tambahkan, kalau dalam riwayat Ibnu Rajab, riwayat yang disebutkan Ibnu Rajab dalam Jam'ul Halikam, nanti orang beriman saat ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu wahai hambaku kamu fa'alta kada, kamu lakukan ini betul ya Allah. Terus ya, hingga dia menunduk ya, dia tidak berani mengangkat kepalanya. Akhirnya Allah Taala berfirman, wahai hambaku, angkatlah kepalamu. Ketika pas mengangkat kepala itu, dia melihat ya dari bawah sampai atas ya, itu semua adalah keburukannya. Hingga pada akhirnya dia melihat di paling atas itu ada setitik kebaikan. Ya. Ada setitik kebaikan. Dari keburukan yang banyak itu ada setitik kebaikan di paling atas. Kemudian setitik kebaikan di atas itu nanti menghancurkan semua keburukan itu. Nah, setitik kebaikan tadi menghancurkan semua keburukan. Akhirnya ya Allah Ta'ala berfirman, ghafartu laka wala ubali. Aku ampuni dosamu wahai hambaku dan aku tidak pedulikan dosamu. Masya Allah. Allah Ta'ala firmankan apa? Aku tidak pedulikan dosamu. Masya Allah. Ini juga memberi pelajaran penting bagi kita bahwa sebanyak apapun dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba, sebanyak apapun, tetap ya iringi dengan kebaikan-kebaikan. Iringi dengan kebaikan-kebaikan. Karena kita tidak tahu, bisa jadi kebaikan setitik tadi, sedikit sekali kebaikan itu tadi akan menghapuskan dosa-dosa yang banyak. Ya. Kenapa? Pada akhirnya adalah amal soleh itu meskipun kecil, jika diterima sama Allah maka itu banyak. Ya, sekali lagi saya sampaikan, sekecil apapun amalan seorang hamba, jika diterima oleh Allah maka itu banyak. Maka itu Allah Ta'ala firmankan, innal hasanati yudhibana sayyi'at. Innal hasanati yudhibana sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan yang buruk-buruk. Dan sabda Rasul juga demikian, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, tamhuha, niscaya akan menghapuskannya. Ya, niscaya akan menghapuskannya. Dari sini juga menjadi motivasi bagi kita semuanya. Ya, pokoknya berbuat baik aja. Ya. Nggak usah ragu-ragu. Ya. Ya. Mau dosanya banyak, mau dosanya sedikit, nggak punya dosa. Nah, dosanya seabrek-abrek, pokoknya berbuat baik. Udah. Ya. Apa urusan nanti diampuni nggak diampuni, udah kita ampun sama Allah. Ya. Dengan berharap amalan diterima. Udah. Ya.
Jadi seperti itu, karena rahmat Allah lebih luas, rahmat Allah lebih besar daripada ya kemurkaannya. Ya, rahmat Allah lebih besar daripada kemurkaannya. Ya, dan ini yang perlu kita pahami bersama. Nah, dari sini ikhwana wa akhwatuna, kita akan semakin lebih banyak mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kita takut dengan azabnya, tapi jangan sampai rasa takut kita terhadap neraka, terhadap siksa Allah menjadikan kita ini putus asa dari rahmatnya. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang, wahai hamba-hambaku tuh, subhanallah, Allah memanggil orang yang berdosa pun masih ya ibadi. Ya. Wahai hambaku. Alhamdulillah. Jadi yang harus kita pahami barakallahu bahwa sebanyak apapun dosa yang diperbuat oleh hamba, yang kita perbuat, selama kita mau minta ampun kepada Allah, maka Allah masih menganggap kita sebagai hambanya. Ya. Sebanyak apapun, sebesar apapun, ya senumpuk apapun, sehitam apapun wajah kita karena dosa, apabila kita masih minta ampun kepada Allah, maka kita masih dianggap sebagai hambanya. Kita masih dianggap sebagai hambanya. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah innama hiyal ardh. Wahai Aisyah, hisabnya orang beriman itu hanya diperlihatkan saja. Jadi nanti hisabnya orang beriman ada yang diringankan seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ada yang hanya diperlihatkan saja. Jadi diperlihatkan itu ini amalmu, ini amal perbuatan baikmu, ini perbuatan burukmu, udah selesai, udah gitu aja. Arad hanya diperlihatkan, nggak sampai ditanya, hanya diperlihatkan saja. Nah tentunya ini ya, masya Allah, tentu tingkatan beriman orang beriman yang lebih. Ya. Kemudian bahkan ada yang lebih tinggi daripada itu, tidak dihisab sama sekali, tidak dihisab sama sekali. Berapa jumlahnya? 70.000 orang. 70.000 orang dari umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan masuk surga tanpa hisab, masuk surga tanpa hisab. Nah kemudian akan tetapi ya dalam riwayat yang lain, kok di dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu memang sab'una alfan, 70.000. Ya. Akan tetapi nanti dalam riwayat yang lain masing-masing dari 70.000 akan menarik 70.000 yang lain, sehingga yang akan masuk jannah tanpa hisab 70.000 kali 70.000 berapa? Ya 4,9 miliar. Nah, jadi nanti yang umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan masuk jannah, masuk surga tanpa hisab, jumlahnya bukan 70.000, tapi berapa? 4,9 miliar orang. Masya Allah. Masya Allah. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk dari hamba-hamba itu. Dari sahabat Nabi udah ada 114.000 orang ya. Kemudian setelah itu tabiin sangat banyak, tabiin sangat banyak. Sekarang aja kan umat Islam ada 1,8 miliar gitu ya. Kalau umat yang 100 tahun yang lalu berapa ya kan gitu ya. Umatnya Rasulullah itu banyak sekali. Umatnya Rasulullah itu banyak sekali. Sekarang aja umat Islam ada 1,8 miliar kan. Nanti umat setelah kita ya kan 100 tahun lagi setelah kita berapa? Banyak sekali juga. Ya kan? Yang 100 tahun sebelum kita, 200 tahun sebelum kita, 300 tahun sebelum kita sangat banyak gitu ya. Wah, kita nggak boleh gurur ya. Insya Allah kalau 4,9 miliar mah aku termasuk salah satunya. Jangan dulu. Ya, jangan sampai kita berpikiran seperti itu, karena kita harus tetap ya harus ada cemas dan harap. Harus ada rasa takut sekaligus ada rasa harap. Ya kenapa? Karena umatnya Rasulullah itu sangat banyak. Umatnya Rasulullah sangat banyak. Ya. Ini yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hisabnya orang yang beriman. Baik, kemudian kita lanjut mizan. Ya. Mizan, timbangan yang Allah letakkan untuk menimbang amalan hamba, dan ia memiliki 2 neraca. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ya, meyakini bahwa mizan itu apa?
mizanun hakikiyun. Benar-benar timbangan. Ya. Benar-benar timbangan yang Allah letakkan. Ya. Yang Allah letakkan untuk memang benar-benar menimbang amal perbuatan hamba. Ya. Jadi nanti berarti fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Ya, adapun siapa yang berat amal timbangan amal salehnya fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia di kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khaffat mawazin fa ummuhu hawiyah. Jadi adapun ya mereka yang ringan timbangan amal solehnya, berarti amal buruknya lebih berat, fa ummuhum hawiyah, maka dia berada di neraka hawiyah, ya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian berikutnya adalah berapa jumlah mizan. Jadi ada pendapat, ya, ada di kalangan ulama ada perbedaan pendapat di sini. Ada yang mengatakan bahwa ya mizan itu cuma satu. Mizan itu cuma satu. Nah, mizan cuma satu itu untuk menimbang semua amal perbuatan dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai akhir umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pendapat yang lain juga mengatakan jadi mizan itu jumlahnya banyak, ya. Jumlahnya banyak, ya. Sesuai dengan umat, ya. Sesuai dengan umatnya, mungkin umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Idris, umatnya Nabi Nuh dan seterusnya, ya. Atau berdasarkan personal, ya. Jadi berdasarkan personal, oh yang dosanya sekian, nanti mizannya begini, mizannya di sana, ya, gitu ya. Dan seterusnya. Atau berdasarkan amal, ya. Oh, amal perbuatannya yang high class, ya, berarti nanti mizannya seperti apa dan seterusnya. Ala kulli hal kulun min hada ini muhtamilain. Masing-masing dari dua pendapat ini bisa jadi ini, bisa jadi itu, kata Syekh Khalid Musyaikh. Jadi artinya bahwa bisa jadi memang mizan ini, ya, ketika seseorang ketika pas mengalami mizan, bisa jadi ya memang mizannya banyak, bisa jadi satu. Allah alam bishawab. Jadi memang ada dua kemungkinan, masih ada dua kemungkinan. Terus kira-kira apa yang ditimbang? Ada perbedaan juga. Yang ditimbang itu amal solehnya. Jadi amal yang ditimbang, amalnya baik atau sedikit, ya, atau amal buruknya lebih banyak atau sedikit, gitu ya. Atau yang kedua, yang ditimbang itu pelakunya. Yang ditimbang itu apa? Pelakunya. Maka nanti kan di sana ada hadis, ya, bahwa ada orang yang tinggi besar, ya, ditimbang, ya, tapi ketika pas ditimbang dengan amalnya ternyata nggak berat, ya. Jadi ringan, ya. Jadi ringan, ya. Tinggi besar suaranya berat, akhirnya ternyata ringan gara-gara kalah dengan amal perbuatan yang buruk dan lebih banyak. Kemudian buku catatan amalnya, jadi yang buku catatan amalnya yang ditimbang itu. Ala kulli hal, ya, ada pendapat yang ditimbang mana? Ya semuanya. Ya amalnya ditimbang, ya. Kemudian pelakunya sendiri juga ditimbang, sekaligus buku catatan amalnya nanti juga ditimbang, ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya adalah catatan amal. Catatan amal adalah sebentar, ya. Mungkin sedikit kita ya. Jadi buku catatan amal, ya. Maaf. Rasulullah, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memberitahu kita amalan-amalan yang sedikit saya tambahkan, ya. Amalan-amalan yang akan memberatkan timbangan. Jadi apabila kita ini melakukan amal itu, maka berat timbangan kebaikan kita. Di antaranya apa? Akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik. Kalau dalam hadis At-Tirmidzi, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan daripada akhlak yang baik. Jadi nanti orang yang ahli ibadah, ahli puasa, ahli qiyamul lail, ahli baca Quran dan seterusnya, itu
Bisa jadi nanti timbangan amal solehnya itu loh, jika dibandingkan dengan orang yang berakhlak baik, ya itu kalah, ya. Loh kok begitu? Ya, dijelaskan dalam hadits Abu Dawud. Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqi darajatas sha'imil qa'im. Ya, seorang mukmin itu dengan akhlaknya yang baik akan mencapai derajat orang yang ahli puasa dan ahli qiyamul lail. Ya, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Ala kulli hal, kita harus ya perbaiki akhlak. Kemudian apalagi subhanallah wa bihamdi, ya. Subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan dan dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Subhanallah. Dua kalimat itu. Bahkan ada yang lebih ringan lagi, ya, yaitu alhamdulillah, dan hadis Tirmidzi juga. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ada satu hadis yang menunjukkan bahwasanya langit dan bumi ketika dimasukkan ke dalam timbangan, ya, itu masuk. Ya, langit dan bumi semuanya itu dimasukkan ke dalam timbangan, neraca timbangan pada hari Kiamat itu masuk. Nah, sedangkan ketika pas kita ini mengucapkan alhamdulillah, ternyata alhamdulillah itu memenuhi timbangan, masya Allah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya apa? Seseorang itu kita mengucapkan alhamdulillah dengan hati yang tulus, dengan penuh rasa syukur, timbangannya akan penuh dan pahalanya itu lebih besar daripada dunia dan seisinya, masya Allah. Jadi seperti itu, maka perlu banyak-banyak kita mengucapkan alhamdulillah. Allah kasih kita rezeki, alhamdulillah. Allah kasih kita makan, alhamdulillah. Dan Rasulullah ngajari kita banyak hal untuk ucapkan alhamdulillah, ya. Bahkan kita bangun tidur, alhamdulillah, ya. Kemudian kita keluar dari kemana-mana pun, alhamdulillah, ya. Meskipun ada tambahannya, ya, alhamdulillah di ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, ya. Keluar kamar mandi, alhamdulillah di adhaba anil adha wa afani. Kalau habis makan, alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, dan seterusnya. Tapi ala kulli adalah alhamdulillah. Ala kulli adalah alhamdulillah. Baik. Barakallahu fikum. Ya, mungkin itu. Kemudian catatan amal, terkait dengan catatan amal adalah orang beriman. Jadi nanti setelah seseorang mengalami hisab, kemudian seseorang mengalami mizan, dia akan diberi catatan amalnya. Ya. Kemudian orang beriman bagaimana? Akan mengambil dengan tangan, ya. Akan mengambil tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrur. Ya, jadi yang dia menerima dengan tangan kanannya, maka pasti akan kembali kepada keluarganya dengan dalam kondisi apa? Dalam kondisi bahagia, ya. Amma man wara adhari fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Ya. Adapun orang kafir itu nanti akan menerima dari tangan kirinya, dan itu pun lewat belakang. Ya. Dari wara'adah, dari belakang. Nanti dia akan mengatakan suburo, aduh celaka aku, ya. Ya. Wa yasla sa'ir, dan akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Naudzubillah min dzalik. Jadi inilah apa namanya? Sejak di mizan, sedang dihisab, dia berdebat kepada Allah, ya. Di mizan nanti dirinya ringan, perbuatan buruknya yang berat, ya. Terus ketika pas menerima catatan amal pun dari belakang, menerima catatan amal dari belakang, terus dengan tangan kirinya, naudzubillah min dzalik. Dan itu akan dialami oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafikin, ya. Jadi seperti itu. Ala kulli hal, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ringankan hisab kita dan Allah beratkan timbangan amal soleh kita. Amin rabbal alamin. Materi kita pada malam hari ini itu kira-kira, jika ada pertanyaan dipersilakan. Saya kembalikan kepada MC. Barakallahu fiik. Baik, syukran jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang telah diberikan.
barangkali ada pertanyaan dari peserta, dari akhwat bisa di via chat atau dari ikhwan langsung mengaktifkan saja mic-nya. Tafadhol. Ya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau nggak ada, kita tutup aja mungkin ya, Zat, ya. Mau tanya tuh. Tafadhol, akhi. Kaitan dengan hisab tadi. Pernah saya apa namanya kaitan orang yang tidak hisab itu kaitan dengan rukyah. Ya. Di situ kan ada yang dimaksud rukyah yang apa? Oke. Baik, barakallahu. Nah, ini jadi mungkin yang ditanyakan oleh Ustaz Salman itu hadis riwayat Bukhari ya, yang nanti ada sahabat Ukasyah bin Mihsan di situ, bahwa sab'una alfan yadkhulul jannata sab'una alfan min ummati bighairi hisab. Itu ketika itu para sahabat berbincang-bincang, kira-kira siapa ini yang memasuki itu tanpa hisab. Para sahabat ketika itu berbeda pendapat gitu. Kayaknya kita deh gitu ya. Sebagian sahabat itu berpendapat kayaknya kita nih. Soalnya apa? Kan kita yang beriman kepada Nabi Muhammad, kan kita yang menolong beliau ya. Kan kita yang membela beliau gitu. Dan seterusnya. Itu apa namanya? Ada pendapat sebagian sahabat gitu. Kita deh kayak. Terus dibantah oleh sebagian sahabat yang lain. Enggak lah, kayaknya bukan kita lah, mungkin anak kita kali gitu. Ini dengan bahasa saya ya, anak kita kali, kan kok kita kan mengalami dua apa nih, masa kufur sama masa beriman. Kok anak-anak kita kan enggak, masanya kan beriman semuanya. Mereka sejak kecil udah dalam kondisi beriman, enggak kayak kita kafir dulu baru beriman. Ya juga ya, gitu sebagai sahabat. Oke, terus sebagian sahabat yang lain mengatakan enggak lah, bukan anak kita, bukan kita juga. Nah, terus siapa? Orang-orang yang hidup setelah kita. Mereka nggak ketemu sama Nabi, tapi beriman lah. Kita kan ketemu sama Nabi, beriman ya wajar lah, gitu. Tapi orang setelah kita, mereka apa namanya beriman padahal nggak lihat Nabi. Gitu. Jadi para sahabat kita itu desas-desus gitu, desas-desus, ya. Desas-desus. Akhirnya apa namanya beliau Rasulullah sabdakan ciri mereka apa, layas tarkun, katanya pertama adalah tidak minta ruqyah, wala yaktawun, tidak meminta kai, wala yatatayyarun, dan mereka tidak tatayyur, tidak percaya ramalan burung, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada mereka bertawakal. Di sini riwayat Bukhari dan Muslim.
Nanti ada riwayat Muslim juga tapi syad ya, layar pun walaistar pun tidak meruqyah ya. Bukan hanya sekedar minta ruqyah tapi tidak meruqyah juga itu. Tapi ini Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa hadis itu hadis yang syad ya, jadi tidak benar. Kemudian benarnya ya, apakah berarti kalau minta ruqyah itu hukumnya nggak boleh karena khawatir tidak masuk ke dalam kategori 70.000 golongan atau 4,9 miliar ini tadi. Jadi ini sudah dijawab oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid bahwa sebenarnya permasalahannya itu bukan minta ruqyah atau tidak minta ruqyah, masalahnya itu. Kalau minta ruqyah di sini adalah minta ruqyah yang syar'i dan sudah terjadi penyakit, maka hukumnya nggak apa-apa, nggak masalah dan masuk ke dalam bagian itu. Jadi gini, permasalahan Rasulullah ketika pas mengucapkan la yastarqun, tidak minta ruqyah, tidak minta kai, tidak tatoyur. Itu masalahnya di apa sih? Masalah di akhir itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Jadi hadis ini saat itu bertepatan dengan apa? Dengan bantahan beliau terhadap orang-orang musyrik. Nah, ini perlu diperhatikan. Bertepatan dengan apa? Bantahan beliau dengan terhadap orang musyrik. Maksudnya apa? Jadi orang musyrik pada zaman itu, musyrik Quraisy, mereka suka ruqyah dalam arti minta jambi-jambi sebelum terjadinya penyakit. Berarti menafikan tawakal enggak? Menghilangkan tawakal enggak? Menghilangkan tawakal. Ya, karena minta jambi sebelum terjadi penyakit. Menafikan tawakal. Satu. Yang kedua, mereka biasa mengkai ya. Kai itu apa? Besi yang dipanaskan ya. Apa yang mereka kai? Yang mereka kai anak-anak kecil mereka dan unta-unta mereka. Mereka mengkai ya, karena khawatir nanti akan terjadi sakit terhadap anaknya atau untanya. Mengkai sebelum terjadinya sakit. Menafikan tawakal, menghilangkan tawakal enggak? Menghilangkan tawakal. Yang kedua. Nyatanya Rasulullah SAW ketika pas setelah perang Khandaq waktu itu ada sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu dikai oleh Rasulullah. Itu dikai oleh Rasulullah. Berarti mengkai itu hukumnya boleh. Ya, jika sudah terjadi penyakit. Tapi jika sebelum terjadi penyakit, itu berarti menghilangkan tawakal. Itu yang kedua. Poin kedua. Poin ketiga, tatoyur. Jadi orang Quraisy itu kalau ingin pergi ke Syam, berdagang ke Syam, maka yang dilakukan adalah dia akan menerbangkan burung kok ke kiri, maka dia nggak jadi berangkat, ya, karena nanti akan rugi katanya. Kok ke kanan jadi berangkat karena memang berarti bakal untung. Nah, atau ini apa? Berarti menghilangkan tawakal. Jadi masalah minta ruqyah, masalah kai dan tatoyur itu dalam hadis ini untuk membantah orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy pada waktu itu. Sehingga jawaban dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid bahwa minta ruqyah itu boleh-boleh jika telah terjadi apa? Penyakit. Karena itu tidak menafikan tawakal. Dan itu termasuk apa? Akhdul asbab, kata Syekh bin Baz ya, dan seterusnya. Ambil sebab ya. Terus berikutnya yang kedua adalah kai sendiri juga Rasulullah lakukan gitu ya. Jadi intinya adalah jika seseorang minta ruqyah terus seseorang melakukan kai ya, dan tidak menafikan tawakal, maka itu tidak mengapa dan termasuk masih bagian dari golongan yang masuk surga tanpa hisab insyaallah. Jadi masalahnya itu di redaksi terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun, yang kepada mereka bertawakal. Jadi asbabul wurudnya seperti itu saya saman. Baik. Masih ada yang lain?
Apakah masih ada pertanyaan lagi dari Ustaz dan audiens yang lainnya? Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Ya. Karena sudah tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan saja pertemuan malam hari ini dengan hamdalah dan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan syukron jazakumullah khairan kepada Syekh Hidayat Maghribi yang sudah menyempatkan meluangkan waktunya untuk mengisi kajian malam ini, dan saya ucapkan juga kepada audiens yang sudah mengikuti acara Muhajirun Halaqah Majurin ini. Barakallahu fikum. Kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.